Shalom sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semangat ya, karena hari ini pasti bisa kita lewati. New Chapter Message hari ini Rabu 30 November 2022 berjudul Jahatnya Iblis. Ayat Alkitab hari ini terdapat dalam Matius 13 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Sahabat Bapak Ibu, kita perlu menyadari betapa jahat iblis itu. Karena saking jahatnya iblis, dia membuat kita tidak menyadari betapa jahatnya dia itu. Perhatikan kata lalu pergi dalam Matius 13 ayat yang ke-25. Setelah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum disebutkan lalu pergi. Jadi setelah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum disebutkan lalu pergi. Hal tersebut ya bermakna supaya tidak ada yang tahu siapa yang menaburkan benih lalang itu. Perlu kita sadari bahwa ketika iblis merancangkan dan melakukan suatu kejahatan yang sangat besar, dia berusaha sebisanya untuk menyembunyikan diri, sebab perancangannya akan hancur jika ia terlibat di dalamnya. Sehingga saat ia datang menaburkan benih lalang tersebut, ia menyamar sebagai malaikat terang. Demikianlah yang dia lakukan saat ini. Kita sebagai pengikut Kristus, selain kita tidur atau hanyut dalam godaan dan tawaran dunia, iblis sementara menaburkan benih lalang. Iblis sementara menaburkan kewajaran hidup anak dunia dan membuat kita tidak menyadari hal itu. Bahkan parahnya nih ya, iblis ini masuk mempengaruhi para aktivis gereja, pelayan gereja, pendeta sekalipun. Dan bahkan mimbar-mimbar gereja juga menjadi sarana benih lalang ditaburkan. Semakin jahatnya iblis, yakni membuat kita tidak menyadari bahwa betapa jahatnya iblis. Hal ini dapat kita rasakan dalam realita kehidupan kita, baik segala aspek kehidupan ya. Di tempat kerja, orang sikut sana sikut sini demi meraih posisi, jabatan, kehormatan, dan harga diri. Bukan hanya di tempat kerja, dalam dunia juga organisasi di lingkungan gereja juga seperti itu. Berusaha untuk menjatuhkan satu dengan yang lain agar bisa meraih pucuk pimpinan. Tujuannya apa? Agar dihormati, disegani, dieluk-elukan. Ujung-ujungnya keangkuhan hidup. Kalau bukan saya yang bangun gereja ini, maka gereja ini tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Kalau bukan saya yang membangun perusahaan ini, kalau bukan saya yang selalu mengalah, kalau bukan saya, dan selalu kalau bukan saya. Tetapi kita sendiri tidak menyadari hal itu, sahabat Bapak Ibu, bahwa merupakan suatu kejahatan. Nah, inilah jahatnya iblis. Setelah dia menabur, dia langsung pergi. Kita dibuat tidak sadar, terbius. Akhirnya kita hidup bersama-sama dengan anak-anak si jahat. Anak-anak si jahat bukan berarti harus dari luar kalangan yang mengaku Kristen, tetapi juga dari dalam lingkungan Kristen yang mengaku Yesus adalah Tuhan, tetapi tertidur karena pengaruh tipu daya dari dunia ini, pengaruh kenikmatan dunia ini. Sadar sahabat Bapak Ibu. Demikian ya sahabat Bapak Ibu, New Chapter Message hari ini kiranya dapat memberkati kita sekalian. Salam bergemas pulang, salam serupa dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.